Hai, sekarang ini aku pengen ngebahas tentang Oppenheimer. Oppenheimer ini menceritakan tentang seorang ilmuwan bernama Oppenheimer yang menciptakan nuklir. Sebenarnya sejarahnya sudah pernah aku dengar dari lama banget gitu ya. Sejarah ini adalah Oppenheimer ini adalah pencipta ilmu fisika yang menciptakan bom nuklir awalnya karena diminta untuk menjadi seorang ilmuwan. Dia pengen mencoba suatu hal yang baru, tapi entah kenapa dia jadi terpaksa untuk terlibat dalam peperangan atau politik lah. Awalnya Oppenheimer ini mengira bahwa pemerintah Amerika meminta dia untuk menciptakan sebuah bahan peledak untuk mendamaikan dunia dari peperangan. Sebenarnya kisah ini tuh adalah kisah yang membantu kita juga di bangsa Indonesia untuk merdeka. Tapi kita akan bahas itu nanti. Oppenheimer ini tentu punya niat yang baik, punya tujuan yang baik. Kalau kita ngomongin soal niat dan tujuan yang dia tahunya bahwa dia menciptakan sebuah bahan peledak. Dia mempelajari sebuah bahan peledak untuk perdamaian dunia. Amerika suatu bangsa sekutu pada saat Perang Dunia Kedua meminta Oppenheimer untuk membantu dia untuk merakit bom untuk suatu hal, membom Jerman dan juga Asia, dalam hal ini Jepang gitu ya, dan juga Nazi. Tentu kalau bilang perdamaian dunia ini dia dapatkan gitu, dia dapat banget perdamaian dunia ini. Tapi lagi-lagi kita ngomongin soal bahwa dia tuh nggak tahu bahwa ini akan merusak dunia. Kesaksian Oppenheimer ini di dunia nyata pun sudah jelas adanya bahwa dia menyesal sekali menciptakan suatu hal yang bisa menghancurkan dunia, dalam hal ini bom nuklir. Ilmu fisika yang dia punya sebenarnya bisa digunakan sebagai suatu hal yang berguna kalau dia tetap berada dalam ilmuwan. Tapi karena dia terpaksa untuk dalam hal ini dijebak masuk ke politik, dalam hal ini peperangan, masuk ke dalam militer, dia awalnya karena tidak tahu gunanya untuk apa gitu ya, dan dampaknya sebesar apa, dia menciptakan bom ini sangat teliti sekali karena dia tahunya bahwa bom ini akan mendamaikan dunia. Ya mendamaikan dunia, mendamaikan banget gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa dampaknya akan ada banyak jiwa yang terenggut karena hal ini. Kenapa aku bilang kejadian yang diceritakan di film ini membantu Indonesia juga dalam hal kemerdekaan, karena gini, kejadian yang ada dalam film Oppenheimer ini berkaitan sama bom Hiroshima dan Nagasaki pada saat Perang Dunia Kedua. Bom Hiroshima dan Nagasaki menjadi suatu hal alasan bahwa Jepang menyerah dari negara adidaya pada saat itu, yaitu Amerika Serikat. Pada saat ilmuwan lain, dalam hal ini Einstein, kita sebut ilmuwan lain lah ya, ilmuwan lain mengetahui rencana tersebut, sebenarnya ilmuwan ini tidak pernah setuju karena dia tahu dampaknya akan besar sekali. Ini tuh Oppenheimer dijebak oleh pemerintah Amerika untuk membantu dia memenangkan perang dengan merenggut banyak nyawa.
negara adidaya seperti itu harus menjebak Oppenheimer karena dia tidak ingin melanjutkan pekerjaannya yang harusnya habis ini bom Nazi nih, gerakan yang ada di Jerman pada saat itu. Again aku bilang cerita ini tuh udah pernah aku ceritain, maksudnya aku tahu gitu ya, aku tahu banget cerita ini karena ada berkaitannya sama orang Indonesia juga gitu. Tapi di film ini tuh aku jadi semakin tahu bahwa sebenarnya ada terkaitan politik yang mendasari terjadinya bom Hiroshima dan Nagasaki yang diciptakan oleh Oppenheimer. Again, orangnya pernah bilang dia menyesal menciptakan hal itu. Dalam hal ini dia salah sebenarnya. Dia salah menciptakan sebuah bom nuklir pertama di dunia untuk menjadi bahan peledak yang katanya akan mendamaikan dunia, tapi merenggut banyak nyawa. Dalam hal ini cerita ini tuh sebenarnya sudah jadi cerita yang klasik gitu ya, cerita yang kita semua tahu sebenarnya, kita semua pasti pernah dengar lah. Tapi dengan hal sedetail ini, Christopher Nolan dalam film Oppenheimer ini menceritakan secara detail bagaimana seorang ilmuwan yang sebenarnya ambisius, yang sebenarnya punya ketertarikan lebih dalam ilmu fisika, itu harus bisa dibilang bekerja untuk suatu kejahatan. Dalam hal ini dia nggak tahu gitu ya, oleh karena yang dijebak. Awalnya aku skeptis sama film ini karena film ini tuh benar-benar detail dalam menjabarkan semuanya, dari segi proses pembuatan bomnya, siapa itu Oppenheimer yang nantinya akan menjadi sebuah ilmuwan yang dikenal sebagai bapak nuklir dunia, itu secara detail diceritakan. Kenapa aku skeptis? Aku bilang film ini awalnya terlalu bertele-tele karena memang dia sangat detail. Tapi ketika kita tahu bahwa efek yang akan ditimbulkan sedalam itu oleh kepada si karakter, dalam hal ini Oppenheimer, di dunia nyata ya, Oppenheimer di akhir karirnya harus menerima satu fitnahan yang sebenarnya benar-benar fitnah yang kejam, dalam hal ini menjebak orang dalam satu kasus politik yang tidak diberikan sama sekali kesempatan untuk ngomong gitu ya. Aku jadi ngerasa film ini tuh film yang bagus. Ada suatu hal yang menarik di film ini. Dia sempat berantem sama Mission Impossible di awal karena skeptisnya aku ini gitu ya. Aku bilang Mission Impossible itu pasti akan menang, pasti ya. So Mission Impossible itu cocok untuk mendapatkan layar lebih banyak. Jadi kasus di Amerika adalah berantemnya Mission Impossible itu berebutan layar IMAX, karena Mission Impossible itu menurut aku pada awalnya adalah suatu hal atau suatu franchise yang sangat dikenal oleh banyak orang. Tapi setelah aku tahu bahwa film ini digarap dengan sangat baik oleh Christopher Nolan, aku jadi ngerasa bahwa memang pantas Oppenheimer ini mempunyai perhatian lebih. Itu saja yang aku bisa bahas daripada film Oppenheimer. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.